Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk season kedua berlatih Sri Kandi versi 2 ini, kita akan belajar membuat atau mengkonsep naskah atau surat keluar. Untuk bisa menggunakan layanan Sri Kandi versi 2, kita dapat mengetik alamat webnya srikandi.layanan.go.id. Kita coba masuk. Untuk mengkonsep naskah keluar, kita akan melakukan pembuatan nomor otomatis terlebih dahulu. Penomoran otomatis ini berfungsi untuk nantinya memberikan nomor pada surat atau naskah keluar yang kita buat. Untuk penomoran otomatis ini user yang dapat melakukan itu adalah user pencatat surat. Kita coba masuk menggunakan user pencatat surat OPD saya. Kita pakai OPD latihan ini ya. Oke, kita masuk usernya, passwordnya kita masukkan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Mengingatkan kembali untuk setiap user itu masing-masing dapat melakukan pengaturan akun yang fungsinya adalah untuk mengisi profil pemegang user tersebut. Jadi mulai dari nama pengguna, terus nomor telepon, terus nanti mungkin ditambahkan fotonya. Untuk pemegang user tersebut dapat dilakukan di pengaturan akun ini, termasuk untuk mengganti kata sandi atau password. Meskipun fungsi pengaturan akun ini juga dapat dilakukan oleh admin OPD, tapi untuk setiap user juga dapat melakukannya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya, untuk menu yang terdapat di dalam user pencatat surat adalah seperti yang di kiri ini. Nah, untuk langkah pertama membuat atau mengkonsep surat keluar, kita lakukan pengaturan penomoran otomatis. Klik menu pengaturan, kita pilih penomoran otomatis. Nah, pada penomoran otomatis untuk membuat nomor surat, kita pilih buat baru. Tanda ini ya, klik buat baru. Lalu kita akan mengisi isian yang ada di sini. Kita mulai dari nomor dimulai dari, nah ini apabila kita melakukan pembuatan penomoran otomatis ini di awal tahun, tentunya nomor dapat dimulai dengan angka 1. Namun demikian, jika kita menggunakan penomoran otomatis ini setelah berjalannya waktu, artinya di tengah tahun mungkin, itu kita dapat melanjutkan dari penomoran yang dibuat secara manual di agenda surat keluar. Kita tinggal melanjutkan, misalkan nomor terakhir 15, berarti selanjutnya kita mengisi di sini 16. Ini kita anggap kita mulai di awal tahun, jadi penomoran dimulai dari angka 1. Selanjutnya ada kombinasi variabel. Kombinasi variabel ini adalah urutan penomoran surat yang akan kita pakai. Jadi kalau di Kabupaten Madiun itu penomoran suratnya akan mengacu klasifikasi, nomor klasifikasi, garis miring nomor surat, terus garis miring lagi kode OPD atau kode wilayah, garis miring tahun. Nah, untuk mengisi kombinasi variabel ini, kita dapat melihat arahan di kotak kanan ini. Jadi tadi kan kombinasinya klasifikasi, kita pakai kode K. Lalu garis miring nomor surat, berarti garis miring kurung kurawal N, pakai kurung kurawal ya. Lalu garis miring untuk kode OPD atau kode wilayah, kita lihat di sini tidak mencantumkan kode wilayah ya, kode OPD. Jadi kita pakai variabel 1. Nah, variabel 1 nanti akan kita isikan. Lalu selanjutnya garis miring lagi tahun. Kita pakai tahun Y. Jadi nanti isiannya akan seperti ini. Ini nantinya
tidak perlu merubah-rubah. Sekali kita buat ini, nanti berikutnya sudah mengikuti gitu ya. Selanjutnya reset nomor. Reset nomor artinya kapan, berapa periode sekali penomoran ini akan di-reset. Biasanya kita lakukannya setiap tahun ya, tahunan. Terus jenis penulisan bulan, kita pilih angka Romawi meskipun di sini tidak memakai bulan. Terus jenis penomoran, ini digunakan untuk penomoran apa? Nah, kita gunakan untuk surat keluar. Oke, terus jenis naskahnya apa? Karena di Kabupaten Madiun masih lazimnya digunakan penomoran itu berurutan, jadi mengumpul jadi satu. Misalkan untuk jenis surat undangan, surat perintah tugas, maupun telah staf atau jenis surat lainnya itu jadi satu nomor surat, penomoran yang berurutan. Kita pilih, kita buatkan satu kelompok jenis naskah atau surat, itu namanya surat keluar. Jadi nantinya penomorannya akan terus berurutan seperti saat kita menggunakan agenda manual seperti itu ya. Selanjutnya untuk variabel 1 yang kita gunakan di kombinasi variabel tadi, kita isikan kode OPD atau kode wilayah 402. Karena ini OPD latihan, saya isikan 000 ya. Tuh. Oke, lalu kita pilih simpan. Oke. Penomoran otomatis akan muncul di sini, surat keluar, kombinasinya seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Oke, setelah membuat penomoran otomatis menggunakan user pencatat surat, kita selanjutnya menuju langkah kedua, yaitu pembuatan konsep naskah surat. Kita keluar dulu dari usernya pencatat ya, karena kita akan masuk menggunakan user pengkonsep surat yang biasanya dilakukan oleh eselon 4 atau sekarang penamaannya subkoordinator ya. Jadi kita coba login dengan user salah satu pengkonsep surat di OPD ya. Saya masih pakai OPD latihan ini ya. Saya masih pakai usernya pencatat, di sini masih kasih ya, ini masih penamaan lama. Bukan pencatat ya, maksud saya eselon 4 yang konsep surat ya, ini masih penamaan kasih. Oke, tampilannya seperti ini. Sama dengan tadi, untuk merubah profilnya bisa dilakukan pada pengaturan akun ya. Oke, selanjutnya langkah pertama yang dilakukan oleh pengkonsep surat ini adalah melakukan pengaturan untuk daftar penanda tangan, daftar verifikator, sama daftar tujuan. Fungsinya nanti surat yang kita konsep atau kita buat ini akan ditujukan ke siapa atau kemana, penanda tangannya siapa, verifikatornya siapa. Oke, kita mulai dari daftar penanda tangan. Daftar penanda tangan kita tambah baru ya, buat baru. Klik sama, kita pilih di kolom sini. Tentunya penanda tangan ini kepala dinas ya. Oke, kita pilih kepala dinas OPD latihan. Lalu langsung klik simpan. Oke. Kita dapat menambahkan daftar penanda tangan apabila dirasa penanda tangan naskah atau surat ini bisa bukan kepala dinas, misalkan bisa asisten atau Bapak Sekda gitu ya. Kita coba tambah buat baru. Kita pilih misalkan Bapak Asisten yang menandatangani. Kadang kan ada surat tertentu yang misalkan undangan yang ditandatangani oleh Bapak Asisten. Misalkan ini saya pilih Asisten Administrasi Umum. Kita klik simpan, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian daftar verifikator. Nah, daftar verifikator di sini adalah beliau yang nantinya akan mengecek